gerhana matahari total akan melintasi 11 kota di Indonesia. Lintasannya membentang dari barat ke timur. Rabu pagi akan menjadi malam, ujar pakar astronomi dan kosmologi dari Institut Teknologi Bandung, Premadi, kemarin. Fenomena gerhana matahari terjadi saat bulan mengorbit di antara bumi dan matahari. Ini hanya mungkin berlangsung pada fase bulan baru, ketika lintasannya tepat di antara bumi dan matahari, dan bayangannya menutupi sebagian wilayah planet. Posisi, arah gerakan, dan jarak relatif bumi, bulan, serta matahari menentukan tipe gerhana yang terjadi. Gerhana besok merupakan gerhana total pertama yang melewati Indonesia pada abad ke-21. Gerhana ini mirip dengan yang terjadi pada 1962. Pulau Jawa pernah pula dilintasi gerhana total pada 1983. Sekitar 55 tahun lagi, gerhana yang besok terjadi mungkin kembali ke Indonesia, kata Rorom Priyatikanto, peneliti dari Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional. Tapi lintasannya pasti bergeser. Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan menonton gerhana di Belitung, sedangkan Wakil Presiden Yusuf Kala bertandang ke Palu, Sulawesi Tengah. 11 kota itu akan berpesta merayakan gerhana dengan berbagai festival. Palembang akan menutup jembatan Ampera. Bangka Tengah akan mengeluarkan 31.000 makanan tradisional. Sedangkan Ternate menggelar pesta adat yang telah puluhan tahun tak digelar Kesultanan. Hotel-hotel pun telah habis dipesan. Rata-rata jumlah wisatawan mancanegara yang datang 900.000 per bulan. Bulan ini bisa naik menjadi 1 juta lebih, kata Ketua Asosiasi Biro Perjalanan Wisata Indonesia Asnawi Bahar. Pemirsa, gerhana matahari total pada Rabu pagi besok akan melintasi Indonesia. Gerhana matahari total pertama bagi Indonesia di abad ke-21 ini akan melalui 11 daerah. Untuk mengetahui fenomena alam langka ini, rekan kami Ani Rahmi akan menyampaikan ulasannya. Silakan Ani. Ya, pemirsa, gerhana matahari total ini memang merupakan sebuah fenomena alam yang langka karena terakhir kalinya terjadi di Indonesia yaitu pada tahun 1983. Karenanya sayang sekali jika kita tidak ikut mengamati fenomena alam yang langka ini yaitu gerhana matahari total. Lalu di mana saja kita bisa mengamati gerhana matahari? Ada 11 wilayah di Indonesia yang bisa kita amati gerhana matahari total. Yang pertama adalah kita mulai dari Palembang. Gerhana matahari total akan terjadi di Palembang dengan durasi selama 1 menit 52 detik dimulai pada pukul 6:20 waktu Indonesia Barat, di mana puncaknya sendiri akan terjadi pada pukul 7:20 waktu Indonesia Barat. Di Palembang gerhana matahari total akan berakhir pada pukul 8:31 waktu Indonesia Barat. Selain Palembang, ada juga wilayah lain yaitu di Belitung. Kita semakin ke timur di mana di Belitung gerhana matahari total akan terjadi selama 2 menit 10 detik. Puncaknya akan terjadi pada pukul 7:22 waktu Indonesia Barat dan berakhir pada pukul 8:35 waktu Indonesia Barat. Dari Belitung kita sedikit bergeser, ada juga di Bangka di mana durasi gerhana matahari total terjadi selama 2 menit 8 detik di Bangka. Puncaknya pada pukul 7:21 waktu Indonesia Barat. Kita bergeser lagi ke timur di Kota Sampit. Di sini durasi gerhana matahari total akan berlangsung selama 2 menit 8 detik dimulai pada pukul 6:23 waktu Indonesia Barat dan puncaknya akan terjadi pada pukul 7:27 waktu Indonesia Barat dan berakhir pada pukul 8:44 waktu Indonesia Barat. Masih di Kalimantan ada Kota Sampit di Kalimantan Tengah persisnya, di mana di Sampit ini gerhana matahari total akan terjadi selama 2 menit 8 detik. Kita lihat setelah Sampit ada kota lain yaitu di Palangkaraya Kalimantan Tengah di mana gerhana matahari total akan terjadi selama 2 menit 29 detik. Dimulai pada pukul 6:23 waktu Indonesia Barat dan puncaknya terjadi pada pukul 7:28 waktu Indonesia Barat dan berakhir pada pukul 8:46 waktu Indonesia Barat.
Kita ke kota berikutnya pemirsa, di Balikpapan, Kalimantan Timur juga akan mengalami gerhana matahari total, di mana gerhana matahari total akan terjadi selama 1 menit 9 detik di Balikpapan, dan ini adalah durasi yang paling singkat untuk gerhana matahari total yang terjadi, yaitu 1 menit 9 detik. Dan puncaknya akan terjadi pada pukul 8:33 waktu Indonesia bagian tengah. Kita bergeser ke kota berikutnya, yaitu ke kota Palu. Di sini gerhana matahari total akan terjadi selama 2 menit 4 detik. Dimulai pada pukul 7:27 waktu Indonesia bagian tengah, puncaknya pada pukul 8:37 waktu Indonesia tengah, dan berakhir pada pukul 10 waktu Indonesia tengah. Dari Palu kita ke Poso. Poso juga akan menjadi daerah yang dilewati oleh gerhana matahari total, di mana gerhana matahari total akan terjadi selama 2 menit 40 detik. Puncaknya pada pukul 8:38 waktu Indonesia Tengah. Kita ke kota berikutnya, yaitu di Luwuk, di mana di kota ini gerhana matahari total akan terjadi paling lama, yaitu selama 2 menit 50 detik. Dan puncaknya pada pukul 8:41 waktu Indonesia Tengah, diawali pada pukul 7:30 waktu Indonesia bagian tengah. Ke kota berikutnya pemirsa, kita lihat di Ternate. Ternate juga akan mengalami gerhana matahari total, yaitu selama 1 menit 9 detik, terjadi pada puncaknya pukul 9:51 waktu Indonesia bagian timur. Dari Ternate kita bergeser lagi ke Halmahera. Di sini gerhana matahari total akan terjadi selama 1 menit 36 detik dan terjadi pada puncaknya pada pukul 9:54 waktu Indonesia bagian tengah. Namun jangan khawatir, selain dari daerah-daerah yang sudah saya sebutkan tadi, ada daerah-daerah lain yang mana kita juga bisa mengamati peristiwa gerhana matahari meskipun tidak secara total, melainkan hanya sebagian atau secara parsial. Nah, meskipun gerhana matahari merupakan sebuah peristiwa langka dan suasana akan menjadi gelap gulita, namun kita tidak diizinkan untuk menatap matahari secara langsung dengan mata telanjang. Mengapa? Ini ada alasannya. Kita tidak boleh mengamati gerhana matahari secara langsung karena bisa menyebabkan buta sementara dalam kasus tertentu, bahkan bisa buta selama 2 hingga 3 bulan atau kerusakan mata permanen atau buta selamanya. Namun jangan khawatir, banyak cara dan media yang bisa kita gunakan untuk bisa mengamati peristiwa langka ini. Apa saja media dan cara yang bisa kita gunakan? Yang pertama adalah cara aman untuk melihat gerhana, kita bisa menggunakan kacamata khusus yang dilengkapi dengan filter sinar matahari. Perlu diingat bahwa kita tidak boleh sembarangan memilih kacamata karena tidak semua kacamata hitam UV bisa digunakan untuk melihat gerhana matahari. Hanya kacamata khusus saja yang bisa kita gunakan. Lalu yang berikutnya adalah kita juga bisa mengamati gerhana matahari total melalui lubang jarum yang memproyeksikan gerhana matahari ke kertas putih yang ditempatkan di dalam kotak. Cara berikutnya adalah kita bisa menggunakan teleskop atau teropong khusus untuk melihat gerhana matahari. Nah, jika Anda tinggal di wilayah yang tidak dilewati oleh gerhana matahari total maupun gerhana matahari parsial, kita masih bisa mengamati gerhana matahari melalui live streaming di internet atau di televisi. Berita 1 TV pastinya akan menampilkan secara khusus peristiwa ini dan tidak mau ketinggalan dengan media-media lainnya. Kita lihat situs-situs yang bisa kita akses untuk melihat detik-detik berjalannya proses gerhana matahari total, seperti misalnya di http gerhanaindonesia.id, atau kita juga bisa melihat situs milik BMKG, yaitu di http media.bmkg.go.id/gmt.bmkg. Ada satu situs lagi yang direkomendasikan, yaitu www.exploratorium.edu/eclipse, dan yang pastinya juga bisa lihat di berita1.tv. Dan demikian pemirsa, daerah-daerah yang dilewati oleh gerhana matahari total dan bagaimana cara kita melihat gerhana matahari dengan aman. Kita kembali ke studio. Ya baik, terima kasih. Dan itu tadi pemirsa informasi dari Ani Rahmi terkait dengan gerhana matahari total yang akan terjadi besok.
langsung dengan mata telanjang. Mengapa? Ini ada alasannya. Kita tidak boleh mengamati gerhana matahari secara langsung karena bisa menyebabkan buta sementara dalam kasus tertentu bahkan bisa buta selama 2 hingga 3 bulan atau kerusakan mata permanen atau buta selamanya. Namun jangan khawatir, banyak cara dan media yang bisa kita gunakan untuk bisa mengamati peristiwa langka ini. Apa saja media dan cara yang bisa kita gunakan? Yang pertama adalah cara aman untuk melihat gerhana, kita bisa menggunakan kacamata khusus yang dilengkapi dengan filter sinar matahari. Perlu diingat bahwa kita tidak boleh sembarangan memilih kacamata karena tidak semua kacamata hitam UV bisa digunakan untuk melihat gerhana matahari. Hanya kacamata khusus saja yang bisa kita gunakan. Lalu yang berikutnya adalah kita juga bisa mengamati gerhana matahari total melalui lubang jarum yang memproyeksikan gerhana matahari ke kertas putih yang ditempatkan di dalam kotak. Cara berikutnya adalah kita bisa menggunakan teleskop atau teropong khusus untuk melihat gerhana matahari. Nah, jika Anda tinggal di wilayah yang tidak dilewati oleh gerhana matahari total maupun gerhana matahari parsial, kita masih bisa mengamati gerhana matahari melalui live streaming di internet atau di televisi. Berita Satu TV pastinya akan menampilkan secara khusus peristiwa ini dan tidak mau ketinggalan dengan media-media lainnya. Kita lihat situs-situs yang bisa kita akses untuk melihat detik-detik berjalannya proses gerhana matahari total seperti misalnya di http://gerhanaindonesia.id atau kita juga bisa melihat situs milik BMKG yaitu di detik. Puncaknya akan terjadi pada pukul 7:22 waktu Indonesia Barat dan berakhir pada pukul 8:35 waktu Indonesia Barat. Dari Belitung kita sedikit bergeser, ada juga di Bangka di mana durasi gerhana matahari total terjadi selama 2 menit 8 detik di Bangka. Puncaknya pada pukul 7:21 waktu Indonesia Barat. Kita bergeser lagi ke timur di Kota Sampit. Di sini durasi gerhana matahari total akan berlangsung selama 2 menit 8 detik dimulai pada pukul 6:23 waktu Indonesia Barat dan puncaknya akan terjadi pada pukul 7:27 waktu Indonesia Barat dan berakhir pada pukul 8:44 waktu Indonesia Barat. Masih di Kalimantan ada Kota Sampit di Kalimantan Tengah persisnya di mana di Sampit ini gerhana matahari total akan terjadi selama 2 menit 8 detik. Kita lihat setelah Sampit ada kota lain yaitu di Palangkaraya Kalimantan Tengah di mana gerhana matahari total akan terjadi selama 2 menit 29 detik. Dimulai pada pukul 6:23 waktu Indonesia Barat dan puncaknya terjadi pada pukul 7:28 waktu Indonesia Barat dan berakhir pada pukul 8:46 waktu Indonesia Barat. Kita ke kota berikutnya pemirsa, di Balikpapan, Kalimantan Timur juga akan mengalami gerhana matahari total di mana gerhana matahari total akan terjadi selama 1 menit 9 detik di Balikpapan dan ini adalah durasi yang paling singkat untuk gerhana matahari total yang terjadi yaitu 1 menit 9 detik dan puncaknya akan terjadi pada pukul 8:33 waktu Indonesia bagian tengah. Kita bergeser ke kota berikutnya yaitu ke kota Palu. Di sini gerhana matahari total akan terjadi selama 2 menit 4 detik. Dimulai pada pukul 7:27 waktu Indonesia bagian tengah, puncaknya pada pukul 8:37 waktu Indonesia Tengah dan berakhir pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dari Palu kita ke Poso. Poso juga akan menjadi daerah yang dilewati oleh gerhana matahari total, di mana gerhana matahari total akan terjadi selama 2 menit 40 detik. Puncaknya pada pukul 8:38 waktu Indonesia Tengah. Kita ke kota berikutnya yaitu di Luwuk, di mana di kota ini gerhana matahari total akan terjadi paling lama yaitu selama 2 menit 50 detik dan puncaknya pada pukul 8:41 waktu Indonesia Tengah diawali pada pukul 7:30 waktu Indonesia bagian tengah. Ke kota berikutnya pemirsa kita lihat di Ternate. Ternate juga akan mengalami gerhana matahari total yaitu selama 1 menit 9 detik terjadi pada puncaknya pukul 9:51 waktu Indonesia bagian timur.
Dari Ternate kita bergeser lagi ke Halmahera. Di sini gerhana matahari total akan terjadi selama 1 menit 36 detik dan terjadi pada puncaknya pada pukul 9:54 waktu Indonesia bagian tengah. Namun jangan khawatir, selain dari daerah-daerah yang sudah saya sebutkan tadi, ada daerah-daerah lain yang mana kita juga bisa mengamati peristiwa gerhana matahari meskipun tidak secara total, melainkan hanya sebagian atau secara parsial. Nah, meskipun gerhana matahari merupakan sebuah peristiwa langka dan suasana akan menjadi gelap gulita, namun kita tidak diizinkan untuk menatap matahari secara Hotel-hotel pun telah habis dipesan. Rata-rata jumlah wisatawan mancanegara yang datang 900.000 per bulan. Bulan ini bisa naik menjadi 1 juta lebih, kata Ketua Asosiasi Biro Perjalanan Wisata Indonesia Asnawi Bahar. Pemirsa, gerhana matahari total pada Rabu pagi besok akan melintasi Indonesia. Gerhana matahari total pertama bagi Indonesia di abad ke-21 ini akan melalui 11 daerah. Untuk mengetahui fenomena alam langka ini, rekan kami Ani Rahmi akan menyampaikan ulasannya. Silakan Ani. Ya, pemirsa, gerhana matahari total ini memang merupakan sebuah fenomena alam yang langka karena terakhir kalinya terjadi di Indonesia yaitu pada tahun 1983. Karenanya sayang sekali jika kita tidak ikut mengamati fenomena alam yang langka ini yaitu gerhana matahari total. Lalu di mana saja kita bisa mengamati gerhana matahari? Ada 11 wilayah di Indonesia yang bisa kita amati gerhana matahari total. Yang pertama adalah kita mulai dari Palembang. Gerhana matahari total akan terjadi di Palembang dengan durasi selama 1 menit 52 detik dimulai pada pukul 6:20 waktu Indonesia Barat, di mana puncaknya sendiri akan terjadi pada pukul 7:20 waktu Indonesia Barat. Di Palembang gerhana matahari total akan berakhir pada pukul 8:31 waktu Indonesia Barat. Selain Palembang, ada juga wilayah lain yaitu di Belitung. Kita semakin ke timur, di mana di Belitung gerhana matahari total akan terjadi selama 2 menit 10. Gerhana matahari total akan melintasi 11 kota di Indonesia. Lintasannya membentang dari barat ke timur. Rabu pagi akan menjadi malam, ujar pakar astronomi dan kosmologi dari Institut Teknologi Bandung, Premadi, kemarin. Fenomena gerhana matahari terjadi saat bulan mengorbit di antara bumi dan matahari. Ini hanya mungkin berlangsung pada fase bulan baru, ketika lintasannya tepat di antara bumi dan matahari, dan bayangannya menutupi sebagian wilayah planet. Posisi, arah gerakan, dan jarak relatif bumi, bulan, serta matahari menentukan tipe gerhana yang terjadi. Gerhana besok merupakan gerhana total pertama yang melewati Indonesia pada abad ke-21. Gerhana ini mirip dengan yang terjadi pada 1962. Pulau Jawa pernah pula dilintasi gerhana total pada 1983. Sekitar 55 tahun lagi, gerhana yang besok terjadi mungkin kembali ke Indonesia, kata Rorom Priyatikanto, peneliti dari Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional. Tapi lintasannya pasti bergeser. Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan menonton gerhana di Belitung. Sedangkan Wakil Presiden Yusuf Kala bertandang ke Palu, Sulawesi Tengah. 11 kota itu akan berpesta merayakan gerhana dengan berbagai festival. Palembang akan menutup jembatan Ampera. Bangka Tengah akan mengeluarkan 31.000 makanan tradisional. Sedangkan Ternate menggelar pesta adat yang telah puluhan tahun tak digelar Kesultanan.